Oke, bertemu lagi kita dengan narasi komunis transvisi bersama Nurdin Abdullah, Warta Nusantara, wartawan media nasional, update. Dalam waktu-waktu dekat ini kita melihat isu dan polemik tentang ijazah Jokowi yang tak kunjung selesai. Coba kita akan lihat bagaimana video-video di medsos yang beredar pada saat ini, dan akan kita lihat bagaimana tanggapan dari tokoh-tokoh yang menyikapi tentang permasalahan ini. UGM tidak perlu terlibat di urusan itu, ya. Tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini, gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal menyelesaikan, ini saya sudah selesai, gitu aja. Tanggapan Pak Mahfud MD. Ini orang-orang yang apa namanya, yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok enggak selesai-selesai sih, sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional yang sudah ditempuh selama ini. Tidak proporsional. Iya, tidak cukup mewakili. Iya. Kalau mau sebut itu diadili oleh peradilan perdata. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Nggak ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak salah. Kecuali kalau pidana, Pak, ya? Kecuali kalau pidananya sudah. Pidana ini kan ada dua, satu yang melakukan pemalsuan, dua yang menuduh melakukan. Ini yang dituduh melakukan pemalsuan ini belum diadili soalnya. Ini malah yang menuduh, yang ditangkap lebih dulu. Sementara ini tidak dikelirkan. Sebenarnya kalau masuk ke sini bisa. Itu yang belum terjadi, ya. Lalu yang lebih gila lagi kan, katanya, ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara enggak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara enggak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi. Dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat, dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Nanti ada perhitungan ganti rugi, bukan ke misalnya orang yang misalnya ya Pak Jokowi terbukti ijazahnya tidak sah misalnya ya, palsu. Lalu kontra-kontra dengan luar negeri, dengan perusahaan-perusahaan apa itu dan sebagainya, itu batal, nggak bisa dituntut kita secara internasional. Gitu, karena keputusannya waktu itu dibuat secara sah, tinggal sekarang tindakan ininya, gitu, tindakan ke dalamnya. Tapi kembali ke kasus tadi, kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi, itu nggak salah juga kan? Nggak salah, karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Nah, seperti itu kita telah dengarkan bersama. Bagaimana pendapat Anda? Oke, ikuti terus ya channel Nurdin kami nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.